Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah selalu menjaga kita, dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jaga kesucian, terapkan protokol kesehatan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas PPG ya. Jadi kita bahas kesempatan pada hari ini. Bagaimana kita tahu bahwasanya sholat sunnah berjamaah itu ada terbagi sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah, dan ada juga sholat sunnah yang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pengertian sholat sunnah adalah sholat yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu adalah pengertian sholat sunnah itu sendiri, dan pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri, dan bisa juga dengan secara berjamaah. Ini nanti kita akan bahas beberapa hal berkaitan dengan sholat yang munfarid atau yang berjamaah. Dan macam-macam sholat sunnah itu nanti kita tampil di sini ya. Macam-macam pelaksanaan sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah itu diantaranya adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat khusuf, tarawih itu bisa dilaksanakan berjamaah dan juga bisa sendiri, witir, duha, tahajud, tasbih. Dan untuk yang dilaksanakan sendiri-sendiri sholat rawatib, sholat istikharah, dan tahiyatul masjid. Sholat sunat yang pertama yang munfarid yang dikerjakan sendiri-sendiri adalah sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib dikerjakan sebelum atau sesudah melaksanakan sholat fardu. Sholat rawatib ini terbagi dua ya. Ada sholat sunat rawatib muakkad dan ada sholat sunat rawatib ghairu muakkad. Dan di sini ada tampilkan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Kemudian sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yaitu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Untuk tata cara pelaksanaannya sebagaimana sholat biasa, tidak ada keistimewaan atau ada perbedaan dengan sholat-sholat biasa yang kita lakukan sholat wajib. Jumlah rakaatnya dan waktu pelaksanaan saja. Kemudian yang kedua, sholat sunnah munfarid adalah sholat istikharah. Sholat sunat istikharah ini dikerjakan adalah untuk meminta keyakinan akan sebuah pilihan. Misalnya kita akan memilih sebuah sekolah yang paling bagus untuk kita dan kita bimbang, maka kita boleh melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat sebagaimana sholat biasa, dan bedanya doanya saja ya, doanya saja yang berbeda. Dan untuk kapan pelaksanaannya bisa dilaksanakan setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh, dan siang hari pada waktu duha atau setelah sholat duha sampai sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur sebelum asar ya, itu waktu pelaksanaannya. Kemudian sholat sunnah munfarid yang berikutnya yang ketiga yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini dilakukan apabila kita memasuki masjid sebelum kita duduk sebagai penghormatan kita kepada masjid. Dan sholat tahiyatul masjid ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Kapan saja kita masuk ke dalam masjid, maka kita disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid ya. Ini tidak ada perbedaan dengan sholat-sholat yang lain. Yang berikutnya adalah sholat sunat berjamaah. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri ini dilakukan di waktu duha atau sekitar jam 8 atau setengah 8 waktu setempat.
pada 1 Syawal, dan pada 10 Zulhijjah untuk sholat duha dilakukan dalam waktu yang sama berdasarkan waktu setempat. Sholat Id ya, untuk Idul Adha dan Idul Fitri ini sering disebut dengan sholat Id, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan dilanjutkan dengan khutbah 2 kali. Setelah membaca iftitah dilanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Ya, setelah takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali. Kemudian baru membaca Al-Fatihah. Kemudian pada rakaat kedua melakukan takbir sebelum baca Fatihah sebanyak 5 kali. Ya. Perbedaan dengan salat yang lainnya adalah di sela-sela takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan nanti setelah selesai khutbah dianjurkan kita untuk bersalam-salaman untuk saling memaafkan. Kemudian salat sunnah berjamaah berikutnya yang kedua adalah salat sunnah khusuf. Ya, ada khusuf, ada khusuf. Salat khusuf itu dilaksanakan pada saat gerhana matahari, dan khusuf adalah salat sunnah yang dikerjakan pada saat ada gerhana bulan. Salat gerhana ini dilakukan sebanyak 2 rakaat dilanjutkan dengan khutbah, dan setiap rakaat itu membaca Fatihah 2 kali. Kenapa seperti itu? Ya, kaifiatnya setelah takbir kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian baca surah, ruku. Setelah ruku iktidal membaca Al-Fatihah lagi, kemudian baca surah, baru ruku lagi, kemudian dilanjutkan dengan sujud. Selanjutnya pada rakaat kedua begitu bangun dari ruku diulang lagi seperti rakaat yang pertama. Fatihahnya 2 kali, surahnya 2 kali, ruku 2 kali. Itu saja yang dibedakan. Dan untuk pada salat gerhana bulan bacaan imam dinyaringkan. Tapi kalau pada gerhana matahari bacaan imam disirkan atau dipelankan. Tata cara salat khusuf dan salat khusuf ini hanya itu saja yang membedakan dengan salat yang lainnya. Ya. Ini yang perlu diingat ya, perbedaannya dengan salat biasa. Salat sunat berikutnya, ya, salat sunat berjamaah adalah salat istisqa. Kapan salat istisqa ini dilaksanakan? Waktu pelaksanaan salat istisqa pada saat adanya kekeringan, kekurangan air pada musim kemarau yang sangat lama. Jadi salat minta hujan sering kita sebut. Salat istisqa ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan dilanjutkan dengan khutbah 2 kali. Pelaksanaannya hampir mirip dengan salat Idul Adha dan Idul Fitri. Sebelum Al-Fatihah kita melakukan takbir 7 kali di rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua setelah kita bangun dari sujud kita melakukan takbir 5 kali sebelum Al-Fatihah. Dan di antara takbir itu yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama dengan pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri. Jadi tidak ada perbedaan, cuma pelaksanaannya saja yang berbeda ya, dalam rangka untuk meminta hujan. Kemudian yang berikutnya sholat sunnah berjamaah, yang berikutnya adalah sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih dikerjakan setiap malam selama bulan Ramadan ya, sholat selama bulan Ramadan. Sholat tarawih ini dikerjakan ada 2 versi, ada 2 pendapat. Yang pertama, tarawih itu dilakukan sebanyak 8 rakaat dan dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Kemudian pendapat yang kedua yang biasa dilaksanakan di tempat kita, tarawih itu 20 rakaat dan dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Kemudian sholat sunnah berjamaah yang berikutnya bisa dilaksanakan berjamaah, bisa dilaksanakan sendiri-sendiri, yaitu sholat witir. Sholat sunnah ini dikerjakan sebagai penutup sholat sunnah malam dan rakaatnya harus berjumlah ganjil 1, 3, 5, 7, 9 ya, sampai 11 maksimal ya. Ini yang untuk sholat
witir. Pelaksanaannya tidak ada perbedaan dengan sholat pada umumnya, cuman jumlah bilangannya saja yang ganjil. Kemudian sholat sunnah berjamaah munfarid bisa dilaksanakan secara berjamaah dan munfarid. Yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha ini dikerjakan sejak matahari terbit sepenggalah. Matahari terbit sudah kelihatan matahari secara penuh sampai dengan matahari tergelincir tengah hari, ya. Bukan matahari tergelincir sore, bukan, tapi matahari tergelincir masuk waktu zuhur, maka berakhir waktu sholat duha. Minimal dikerjakan 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Pelaksananya tidak ada perbedaan dengan sholat pada umumnya. Bacaannya pun terserah kepada kita. Kemudian berikutnya sholat sunnah yang bisa dilaksanakan berjamaah dan munfarid. Yang keempat adalah sholat tahajud. Sholat tahajud dapat dilaksanakan setelah waktu sholat isya sampai dengan fajar sebelum sholat subuh, dan syaratnya harus sudah bangun dari tidur. Kalau kita melaksanakan sholat malam tapi belum tidur, maka dia tidak termasuk dalam kategori sholat tahajud. Dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimalnya tidak ada batasannya, tidak terhingga. Ini adalah sholat sunat berjamaah dan juga bisa juga dikerjakan sendiri-sendiri. Demikian saja pembahasan singkat kita tentang sholat sunat berjamaah dan munfarid yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mempahamkan kita dengan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.